Halo semuanya, kenalin nama aku Niputu Tata Apriliantari atau bisa dipanggil Tata. NIM aku 2402020169. Aku merupakan salah satu mahasiswi Instiki jurusan Bisnis Digital. Pada kali ini aku ingin menjelaskan tentang peran pemimpin, peran struktur organisasi, serta motivasi dalam menciptakan organisasi yang efektif. Yuk disimak videonya. Peran kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi. Pondasi organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor penting yang bekerja secara harmonis. 3 faktor utama yang memiliki pengaruh besar adalah kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi. Kepemimpinan adalah seni memengaruhi orang lain agar mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi adalah cara organisasi mengatur dan mengkoordinasikan aktivitasnya. Sedangkan motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Kepemimpinan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasinya. Misalnya, seorang ketua organisasi mahasiswa yang selalu memberi semangat, membimbing secara aktif, dan mendukung ide-ide baru dari anggotanya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang fokus pada hasil jangka pendek, efisiensi kerja, dan hubungan kerja berbasis imbalan serta hukuman. Contohnya, manajer toko yang memberi bonus jika karyawan mencapai target penjualan dan memberi teguran jika terlambat kerja. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan di dalam organisasi. Lalu ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan struktur yang membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi utama, seperti pemasaran, keuangan, produk, dan sumber daya manusia. Dalam struktur ini, setiap fungsi memiliki manajer sendiri yang mengawasi aktivitas di bidangnya. Lalu yang kedua ada struktur divisional. Struktur divisional membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau jenis pelanggan. Misalnya, sebuah perusahaan besar dapat memiliki divisi untuk produk makanan, minuman, dan peralatan rumah tangga. Setiap divisinya memiliki fungsi lengkap seperti keuangan, pemasaran, yang berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks adalah kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Dalam model ini, seseorang karyawan dapat memiliki 2 atasan. Satu dari jalur fungsional, misalnya kepala divisi keuangan, dan satu lagi jalur proyek, misalnya manajer proyek A. Tujuannya adalah agar organisasi dapat fleksibel dan responsif terhadap perubahan, terutama dalam proyek-proyek yang kompleks. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Lalu teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk piramida berjenjang. Teorinya menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dari tingkat dasar ke tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat dasar kebutuhan menurut Maslow yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu untuk memenuhi makanan, minum, air, udara, dan tempat tinggal. Contohnya, gaji yang cukup untuk membeli makan dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan stabilitas, perlindungan, dan kepastian. Contohnya, jaminan kerja, tunjangan kesehatan, dan lingkungan kerja yang aman. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk diterima, menjalin hubungan, dan rasa memiliki dalam kelompok. Contohnya, suasana kerja yang kekeluargaan, kerja sama tim, interaksi positif antar rekan. Lalu yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan rasa dihargai, pengakuan, status, dan prestasi.
Misalnya, pujian atas hasil kerja, penghargaan karyawan terbaik, atau penghargaan karyawan terbaik. Lalu yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi tinggi, menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Misalnya, peluang pengembangan diri, pelatihan lanjutan, dan promosi jabatan. Lalu selanjutnya ada teori 2 faktor. Yang pertama ada faktor higienis. Faktor-faktor yang tidak memotivasi secara langsung, tapi bisa menimbulkan ketidakpuasan jika tidak terpenuhi. Misalnya faktor gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta keamanan kerja. Contohnya itu, jika gaji kecil dan lingkungan kerja tidak aman, karyawan akan tidak puas walaupun mereka awalnya memiliki motivasi yang cukup baik. Lalu yang kedua adalah faktor motivator. Faktor-faktor yang benar-benar memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kepuasan kerjanya. Misalnya faktor prestasi, faktor pengakuan, faktor tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Contohnya itu karyawan yang diberi tanggung jawab baru dan diakui atas hasil kerjanya, maka kerjanya akan lebih semangat. Lalu selanjutnya ada contoh studi kasus dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Ditemukan bahwa kepemimpinan yang pasif dan tidak adanya pembagian tugas yang jelas menyebabkan penurunan semangat anggota. Banyak program kerja yang tidak berjalan karena tidak ada arahan yang tegas. Setelah dilakukan penggantian kepemimpinan dan strukturisasi ulang organisasi, setiap anggotanya diberikan peran dengan tanggung jawab yang spesifik. Selain itu, kepemimpinan yang baru memberikan apresiasi kepada anggotanya yang aktif. Hasilnya, kinerja organisasi meningkat signifikan, koordinasi antar anggota berjalan lebih lancar, dan kegiatan kembali aktif. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik, struktur yang tepat, dan motivasi yang tinggi mampu menciptakan organisasi yang efisiensi. Lalu selanjutnya, mari kita analisis studi kasus tersebut. Masalah yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang pasif dan tidak mampu memberi arahan atau inspirasi. Lalu yang kedua, struktur kerja yang tidak tertata menyebabkan kebingungan dan tumbang tindih tugas. Selain itu, tidak adanya motivasi menyebabkan anggota enggan berkontribusi. Nah, solusi yang dapat ditetapkan adalah sesuai dengan teori transformasional dan struktur fungsional. Pemimpin baru bertindak sebagai inspirator, motivasi dengan penghargaan dan pengakuan. Struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan dibentuk tim-tim kecil sesuai fungsinya. Dan hasilnya, produktivitas dan aktivitas organisasi semakin meningkat. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kekuatan pemimpinnya, kejelasan struktur kerja, dan tingginya motivasi para anggota. Refleksi pribadi. Saya pernah menjadi bagian dari organisasi kampus yang tidak aktif karena kepemimpinan yang tidak tegas. Saat terjadi penggantian pemimpin, struktur kerja diperbaiki, dan anggota mulai diberi tanggung jawab yang jelas. Hal ini membuat saya lebih semangat berkontribusi karena merasa dihargai. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya peran pemimpin dan motivasi dalam menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan produktif. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Aku tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.